Perang dagang dimulai. Kini, Cina tantang Amerika Serikat (AS) dengan menyatakan kesiapan menghadapi pertikaian ekonomi, jika Washington terus menekan Beijing. Hal ini sebab ketegangan hubungan Cina-AS meningkat di periode kedua, pada kepemimpinan Donald Trump, termasuk perang dagang. Trump telah menerbitkan berbagai pedoman, yang akan semakin memperburuk hubungan perdagangan antara kedua negara. Ini diumumkan oleh kedutaan Cina di AS, seperti dilaporkan oleh TASS. Disebut bahwa, jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah fentanyl, maka, hal yang benar untuk dilakukan adalah berkonsultasi dengan Cina, dengan memperlakukan satu sama lain secara setara. Jika perang adalah apa yang diinginkan AS, baik itu perang tarif, perang dagang atau jenis perang lainnya, kami siap untuk berjuang sampai akhir, tulis layanan pers kedutaan di platform X. Perdagangan bebas, sering dianggap sebagai prinsip utama ekonomi dunia. Namun, hambatan seperti tarif, subsidi, biaya impor dan kebijakan pertahanan masih ada di Amerika Serikat dan terbuka untuk pasar bebas. Ketika kebijakan pertahanan memicu jawaban dari negara lain, konflik dapat muncul dan berubah menjadi perang dagang. Dikutip dari Corporate Finance Institute (CFI), perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua negara atau lebih, yang saling mengambil kebijakan proteksionis, dalam bentuk hambatan perdagangan. Hambatan tersebut dapat berupa pemberlakuan tarif, pembatasan kuota impor, hingga embargo larangan, atau pembatasan perdagangan yang diberlakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Pembatasan perdagangan yang diberlakukan oleh AS, dijawab oleh China dalam kebijakan perdagangan. Fenomena ini menciptakan siklus pembalasan yang menyerupai konsep aspek ekonomi pertempuran. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa China mengarah pada adopsi teknologi AI. Popularitas AI generator telah menjadi lebih dipantau sejak kedatangan OpenAI ChatGPT sebelum 2022. China dan AS adalah dua pesaing terbaik yang mengendalikan sektor AI. Minggu lalu, sebuah laporan kekayaan intelektual oleh agen PBB menunjukkan China juga memimpin masalah paten yang disetujui. China mendaftarkan 38.000 paten antara 2014 sampai dengan 2023. Jumlah ini jauh lebih tinggi daripada di AS, di mana hanya 6.276 paten yang terdaftar selama periode yang sama. Banyak layanan AI global seperti OpenAI yang dilarang di China. Namun, kemampuan China mengembangkan layanan serupa berkat raksasa teknologi seperti ByteDance dan startup Zippo, membuat mereka mampu bersaing di kancah global. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian menyatakan bahwa Cina siap tantang AS, dalam perang dagang yang akan datang. Ia menyarankan Washington untuk memilih dialog, karena Cina bertekad membela kepentingannya hingga akhir. Aksi saling balas kebijakan antara dua negara ini memicu perang dagang, di mana masing-masing pihak menerapkan berbagai pembatasan perdagangan. Dikutip dari Britannica Money, terdapat beberapa alat yang sering digunakan dalam perang dagang, diantaranya. Pertama, tarif. Negara menggunakan tarif dalam bentuk pajak impor untuk menempatkan mitra dagang di bawah tekanan. Tekanan ini mendorong bisnis untuk mempertahankan produk mereka dari negara lain. Seperti perang dagang yang panas antara AS dan Cina, AS menggunakan elektronik Cina dan Cina dengan meningkatkan pajak untuk produk pertanian AS seperti kedelai. Kedua, devaluasi mata uang. Tindakan devaluasi mata uang, sebagai upaya pemerintah untuk melemahkan nilai mata uang negara, membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal. Strategi ini salah satu alat yang sering digunakan pada perang dagang. Pada 2019 lalu, Cina dituduh mendevaluasi yuan agar mengimbangi tarif yang diberlakukan AS. Namun, strategi ini berisiko memicu inflasi dan mengganggu stabilitas pasar global. Ketiga, kebijakan. Negara juga menerapkan strategi domestik untuk tidak hanya memimpin tarif tetapi juga melindungi kepentingan ekonomi. Pedoman untuk membatasi kuota impor, menerapkan subsidi untuk mendukung industri domestik, dan peraturan yang membatasi persaingan asing. Keempat, embargo dan pembatasan ekspor. Embargo adalah alat untuk menghentikan perdagangan dengan negara tertentu guna mencapai tujuan politik, contohnya embargo minyak Arab 1973 terhadap AS. Di lain sisi, pembatasan ekspor untuk membatasi penjualan barang penting, seperti teknologi atau bahan baku. Langkah ini dapat mengganggu rantai pasokan, melemahkan ekonomi, dan meningkatkan konflik seperti Cina tantang AS dalam perang dagang.
Lalu, siapa yang untung dan siapa yang buntung? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negaranya sedang menjalin komunikasi dengan China untuk mencapai kesepakatan mengenai perang tarif. Ia meyakini kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut dapat membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang yang sedang berlangsung. Trump telah mengkonfirmasi negosiasi telah diadakan sejak meningkatkan tarif ke China di 245%. Namun demikian, Trump tidak berbicara secara langsung apakah dia telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di tengah perang dagang. Namun demikian, Trump telah menunjukkan beberapa kali bahwa komunikasi antara dia dan Xi Jinping terjadi. Pemerintah Trump terlibat dalam perang tarif bersama yang sangat tinggi dengan China. Saya pikir kami akan setuju dengan China, katanya di Gedung Putih sebelumnya bahwa Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengunjungi untuk membahas mengakhiri tarif AS di Uni Eropa. Sebelum itu, Trump juga menunjukkan bahwa penting bagi China akan berakhir dalam beberapa minggu terakhir setelah pemanasan. Dia berpendapat bahwa itu bahkan tidak terbuka untuk kesempatan untuk menurunkan tarif ke China lagi dan lebih rendah tarif. Penjelasan ini dikatakan sebagai sinyal dari Trump setelah beberapa peningkatan operasi impor ke China, diikuti oleh peningkatan 245%. Saya tidak ingin menaikkan tarif karena orang tidak akan membeli lagi pada waktu-waktu tertentu, kata Trump. Jadi, Anda tidak dapat meningkatkan atau bahkan mencapai level ini lagi. Mungkin orang tidak membeli di beberapa titik, jadi saya ingin menurunkan harga di tingkat yang lebih rendah, lanjutnya.